Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina man la yarhamuna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd, ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah ya, kita panjatkan puji dan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah berhenti memberikan kenikmatan kepada kita. Nikmat hidup, nikmat sehat, nikmat sempat, dan nikmat-nikmat lain yang kalau kita hitung tidak akan mampu menghitungnya ya. Sehingga apa? Dengan semua nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita diharapkan bisa menghimpun pahala-pahala untuk bekal kehidupan setelah kehidupan dunia. Ya, jadi nikmat itu kita kembalikan dalam rangka taat kepada Allah, dan ketaatan kita kepada Allah bukan untuk Allah, ibu ya, untuk kita sendiri. Allah tidak butuh dengan kita. Allah tidak pernah berharap kepada kita. Justru Allah saking sayangnya kepada kita sehingga kita diberi kesempatan untuk berbuat ketaatan dengan sarana dan prasarana yang Allah berikan kepada kita ya. Kalau kita hari ini hidup, berarti tandanya kita diberi kesempatan Allah untuk kemudian melanjutkan kebaikan-kebaikan yang Allah syariatkan dan Rasulullah tuntunkan. Oleh karena itu, jangan pernah hidup yang Allah berikan kepada kita sia-siakan tanpa manfaat untuk akhirat kita. Eman-eman ya Bu, karena hidup itu tidak bisa diulang ibu. Apa jenengan bisa balik ke kemarin? Jangankan tahun lalu, kemarin saja ini kita tidak bisa ya. Maka hati-hati dengan hidup. Kenapa? Karena kita itu sejatinya terdiri dari waktu. Ya, kita itu sejatinya terdiri dari waktu, putaran waktu saja. Bayangkan Bu, hari ini ya jam 8, nanti sebentar lagi 9, 10 siang. Ya kan? Ya, tanpa terasa hanya untuk istirahat sudah sore lagi. Malam lagi, terus seperti itu sampai batas di mana ajal kita tiba. Jadi kita itu sejatinya adalah terdiri dari waktu-waktu. Dan ketika ajal tiba, ya berarti selesai, sudah habis kesempatan Allah memberikan kepada kita ya waktu untuk mengumpulkan kebaikan-kebaikan di akhirat, bukan di dunia ya. Lah kan kita kan di dunia dulu betul, tapi Allah janjikan ketika orientasi hidup di dunia kita untuk akhirat, maka dunianya Allah siapkan ya. Hari ini ya kita kehilangan salah satu saudara kita ya. Kemarin ya di sini disampaikan ya tanggal 18 Desember meninggalnya ya. Kemudian ya kita diminta hari ini untuk mendoakan. Siapa dia?
ibundanya Ibu Ike, ya, ibundanya Ibu Ike yang punya Mister Kremes, ya, yang memberikan kontribusi, ya, hadirnya pengajian di sini, ya. Maka ini adalah ketetapan Allah dan itu kita tidak bisa elakkan, ya. Pasti kematian itu pasti, Bu. Dan kita hanya menunggu giliran. Bisa jadi, Bu, satu-satu di antara kita atau bisa jadi massal. Ya, kayak ketika kita lihat di Aceh, di Sumatera, itu massal, Bu. Ya, kenapa? Karena meninggalnya bareng-bareng. Ya, bareng-bareng. Nah, itulah ketetapan Allah. Maka sebelum kajian fikih kita mulai, kita bersama-sama mendoakan ibundanya Mbak Ike yang bernama Painem binti Karso, ya. Ya, mudah-mudahan, ya, ini menjadi bagian peringan perjalanan ibunda menuju kepada, ya, akhirat. Sekarang kan lagi dikubur nih, ya, di alam barzah. Ketika di alam barzah ini beliau mendapatkan nikmat kubur, karena di alam barzah hanya ada dua, ya, Bu, nikmat dan siksa. Naudzubillah, ya. Sebab apa? Alam barzah itu adalah, ya, sebuah alam yang menjadi pembatas antara dunia dan akhirat. Jadi transit dulu, Bu. Ya, sebagaimana ketika kita umroh itu ada transit, ya, kadang-kadang begitu, ya. Penerbangannya tidak langsung tapi pakai transit. Nah, ini kita semua nanti transit dulu di alam barzah, termasuk ibundanya Ibu Ike yang sudah sekarang berada di, ya, alam transit. Ya, dan alam transit, alam barzah itu penentu baik buruknya pulang kita setelahnya, ya. Nah, jadi kita upayakan, ya, dari sekarang, ya, berupaya agar alam barzah kita menjadi bagian dari taman-taman surga kita nanti kelak ketika masuk ke dalam alam akhirat. Ya, kita doakan bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fi jasadi wa ilman nafi'an katsira wa amalan sholihan makbulan wa rizqan halalan thayyiban. Ya Allah, khusus untuk ibunda dari Mbak Ike, Ibu Painem binti Karso, yang telah Engkau panggil keharibaanmu. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i wal thalji wal barad. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i wal thalji wal barad. Ya Allah, ampuni segala dosa-dosanya, terimalah semua amal ibadahnya, lapangkan kuburnya, jadikan kuburnya bagian taman-taman surganya, dan berikan kepada keluarga yang ditinggalkan kesabaran dan keikhlasan menerima takdir-Mu. Jadikan anak-anak keturunannya anak-anak yang solih dan solihah, sehingga memiliki kontribusi kebaikan untuk kedua orang tuanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Kita lanjutkan kepada kajian fikih kita. Monggo yang ada bukunya di halaman 76. Hari ini kita belajar tentang pengusapan khuf. Ya, apa itu khuf? Ya, khuf itu adalah sepatu atau sandal yang terbuat dari kulit. Yang dulu ketika di zaman Rasulullah, ya, ini biasa dipakai untuk alas kaki. Ya, itu namanya khuf. Ya. Nah, kemudian khuf ini juga dianalogikan ya dengan kaos kaki. Kenapa? Karena perempuan itu pakai kaos kaki. Sebab ya kaki perempuan tidak hanya dari lutut sampai ke atas. Ini yang menjadi aurat, tapi seluruh kakinya sampai kepada jari-jari kaki ini juga bagian dari aurat. Oleh karena itu Ibu, ya jangan lepas kaos kaki, terutama ketika kita keluar rumah. Ya ngopo to Bu Yeni, wong sikil wae kok dadak ditutupi. Nah, itu ya. Apa ya senang toh nonton sikilku. Nah, itu kan kadang-kadang ya bisa jadi mereka yang belum sampai hatinya Allah lembutkan untuk menutup aurat sempurna, kadang-kadang beralasan seperti itu. Wong munggur-munggur tokor wae lho. Nah, ya kan? Kalau digagas itu seperti itu, Bu. Karena apa? Itu yang mikir adalah kita, Bu, perempuan. Ya, kalau Allah mensyariatkan bahwasanya yang namanya kaki wanita itu juga termasuk bagian aurat, ini Allah pasti tahu madorotnya. Ya, madorotnya apa? Ya untuk lawan jenisnya. Ya, ini jadi fitnah. Lu pernah nggak dengar? Ya, seorang laki-laki salah satu ya ketertarikan kepada wanita itu ketika melihat kakinya. Ya, iya. Begitu lihat kaki seorang perempuan, ini ya syahwatnya naik, Bu. Delek ngopo to yo. Ya awake dhewe kan begitu. Ya munggur sikil kok. Ya, sampai kepada jarinya loh, Bu. Sampai kepada jarinya. Jadi ini jangan dianggap sepele. Ya. Maka mudah-mudahan yang hadir ini sudah terbiasa pakai kaos kaki ya, Bu. Karena apa? Yang namanya ketaatan itu harus dibiasakan. Dulu mungkin ketika kita belum tahu bahwa kaki kita, jari kaki kita, telapak kaki kita ini bagian dari aurat, kita suruh pakai kaos kaki, ini wangel tenang, Bu. Karena apa? Belum terbiasa. Bahkan kita sering terus kemudian mengatakan, ya aku nganggo kaos kaki, nganggo sendal, koyo wong kademen. Iya kan? Dulu kan begitu. Iya. Termasuk saya, Bu. Ngopo? Wis tak nggo kok koyone wagu ya. Wong ya ora arep nganggo sepatu. Kan biasanya kaos kaki itu ketika pakai sepatu. Ya. Nah kok ya ternyata ya memang wanita itu harus menutup jari kakinya, seluruh telapak kakinya ini bagian dari aurat. Meskipun memang di sini ada perbedaan pendapat, ya tapi kita nyari yang selamat. Kalau kita bisa, kenapa enggak? Ya, dan ibu-ibu sudah terbiasa pakai kaos kaki ya, Bu ya. Ini jangan kemudian ya kaos kaki seminggu tinggo orang ditunggu. Nah ini ya, loh kan nggak apa-apa Bu Yeni. Kalau kena najis kan melangkah di tempat berikutnya ini mensucikan, betul. Ning ambune Bu, ya ambune betul suci, boleh untuk sholat. Karena memang kaidahnya begitu, tanah menjadi tempat pensuci. Ya, jadi kalau jenengan kena najis kaos kaki, ya nginjek najis, maka cukup digosok-gosokkan di tanah, di situ udah bisa dipakai lagi. Ya, tapi ya tadi ini sukem ya, super kemproh. Ya, ya kita tidak membahas
ya tentang aurat. Kita akan membahas tentang disyariatkannya khuf, ya. Ya, bahwa salah satu kemudahan yang diberikan Allah Ta'ala kepada segenap hambanya adalah Dia memberi keringanan kepada mereka untuk pengusapan khuf sebagai ganti dari membasuh kaki saat berwudu. Nah, ini kemudahan, Bu, ya. Kita diperbolehkan mengusap khuf yang kita kenakan pada waktu bepergian maupun mukim di tempat kampung kita, ya, baik itu dilakukan karena kebutuhan maupun karena yang lainnya. Lebih dari itu, kita juga diperkenankan untuk mengusap khuf walaupun berada di rumahmu sendiri. Jadi ketika di rumah sendiri pun kita boleh mengusap khuf kita, tidak melepas kaos kaki kita kemudian mencuci kaki kita, ya, meskipun di rumah, ya. Tapi rasanya memang kita belum terbiasa, ya. Nah, itu gak marem katanya, ya. Padahal yang namanya marem tidak bisa dijadikan dalil. Apa eneng? Boleh Ibu dalil marem. Tapi tadi karena ya di tempat kita juga tidak kondusif. Karena seringkali tempat wudhu itu basah, ya kan? Berarti kalau tidak dilepas, ya nanti kaos kaki kita basah, akhirnya dilepas. Tapi ketika kita wudhu di tempat yang kering, maka kita boleh tidak membuka kaos kaki kita, ya, untuk mencuci kaki kita, cukup diusap di atas kaos kaki kita, ya. Nah, meskipun tadi ini tidak bepergian, salah satu contohnya begini ya, Bu, ya. Ketika dalam kondisi, ya, yang wudhu tidak sedikit, giliran wudhu. Nah, biasanya kan ya kita itu kalau wudhu ya pengennya di tempat wudhu atau di toilet kan, ya. Nah, karena giliran timbangannya nunggu di situ ada wastafel, jenengan bisa wudhu di wastafel. Ya, ya. Ini perempuan semua, ya. Nah, kita buka. Ya, boleh buka semuanya atau boleh buka separuh. Yang penting ini kelihatan, ya, batasan wajahnya, ya. Nah, kemudian pada saat harus mencuci kaki, karena kita pakai kaos kaki tidak perlu dilepas, ya. Nah, caranya bagaimana? Cukup diusap, ya, ambil air, buang, diusapkan di atas, ya, kaos kaki kita, ya. Jadi jenengan tidak lagi ketika wudhu di wastafel begini, Bu. Tadinya wudhu biasa, ya, ya, wudhu biasa toh, ya, giliran tinggal cuci kaki, sik Mbak, amit ya Mbak, ngapunten, buang kerang lah. Seringkali dilakukan ibu gitu, ya. Ini sudah tidak lagi, ini zaman jahiliyah dulu. Ketika apa? Ketika kita tidak tahu ilmunya. Jadi cukup kita ngambil air begini, ya, dengan tangan kita, ya. Kemudian air ini dibuang, bukan kemudian dibiuk ke kaos kaki kita. Teles, Bu, ya. Dibuang, kemudian maaf ya, kaos kaki kita diginikan, seret, sudah. Gampang toh, Bu, ya. Satunya sama. Ambil lagi, buang, seret, sudah. Sekali saja. Belas Bu Yeni, kulitku ora kroso adem. Nek jenengan pengen kroso adem, siramen. Rasido mengusap kok, ya kan? Udah. Ya, oleh karena itu di sini dikatakan kemudahan yang Allah berikan kepada syariat buat hambanya. Nah, kemudian dalilnya mana? Ya, dalilnya di sini, ya, hadis sahih dan mutawatir. Jadi hadisnya kuat banget, Bu, karena sudah sahih, mutawatir bukan ahad. Karena mutawatir itu hadis sahih yang diriwayatkan oleh banyak orang, bukan satu sahabat atau dua sahabat, tapi banyak sahabat, sehingga lebih menguatkan kedudukan hadisnya.
Dan hadis terbaik yang dijadikan hujah bolehnya mengusap khuf adalah hadis Hammam. Ya, Hammam di sini dia berkata, kata Hammam, Jarir kencing. Jarir ketika kira-kira laki-laki apa perempuan, Bu? Jarir kira-kira nama laki-laki apa perempuan? Laki-laki, ya. Kemudian dia berwudu dan mengusap kedua khufnya. Ya. Kemudian ditanyakan kepadanya, kamu melakukan ini? Dia menjawab, ya, karena aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kencing, kemudian berwudu dan mengusap kedua khuf beliau. Ya, jadi tidak usah dilepas, dicuci kaki kita, cukup diusap saja. Ya. Kemudian di sini juga ya dari Al-A'mash ya berkata, Ibrahim berkata, hadis ini membuat mereka kagum karena masuk Islamnya Jarir itu sesudah turunnya surat Al-Maidah yang berisi tentang wudu. Kita dulu sudah belajar ya, salah satu dalil terbaik dari wudu adalah di surat Al-Maidah. Ayat berapa, Bu? Ayat 6 ya, ayat 6. Nah, kemudian disyariatkan pengusapan kaos kaki dan sandal. Nah, kita diperkenankan juga mengucap kaos kakimu dan sandalmu ketika berwudu tanpa harus membasuh kaki. Ini berdasarkan hadis Mughirah bin Syu'bah bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berwudu dan mengusap kedua kaki dan sandalnya. Nah, ditanyakan kepada Ibnu Umar, kami melihatmu memakai sandal-sandal sibit ya. Ia menjawab, sesungguhnya aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengenakan sandal seperti ini, lalu beliau berwudu padanya dengan mengusap bagian atasnya. Jadi yang diusap adalah bagian atas. Ya. Nah kemudian ya, dalil yang berikutnya ini dari Zaid bin Wahab, dia berkata Ali kencing sedang dia dalam keadaan berdiri. Coba bayangkan kalau seorang laki-laki kencing dengan berdiri, kira-kira ya percikan najisnya ini ada kemungkinan besar maupun tidak? Kemungkinan besar ya memercik kepada ya sandalnya di situ. Namun di sini dikatakan kemudian dia berwudu dan mengusap kedua sandalnya, tidak mencuci kakinya, cukup diusap sandalnya di bagian atasnya. Ya. Nah kemudian hukum pengusapan khuf. Ya. Pengusapan khuf itu diperbolehkan. Kesimpulannya bahwa paling utama bagi setiap orang itu tergantung keadaan telapak kakinya pada saat itu. Ya, artinya ketika kita dalam kondisi kaki kita tidak pakai kaos kaki, yang paling utama adalah mencuci kaki ya saat berwudu. Tapi saat kita memakai kaos kaki, maka yang paling utama adalah dengan pengusapan khuf. Ya, oleh karena itu upayakan Bu ya kemana-mana pakai kaos kaki karena ini adalah keringanan ya kelonggaran yang Allah berikan. Nah kemudian ada syaratnya ini ya, syarat pengusapan khuf dan kaos kaki ya bila memakainya dalam kondisi sudah berwudu. Jadi jenengan kalau mau pakai kaos kaki upayakan berwudu terlebih dahulu. Supaya apa? Dalam kondisi-kondisi darurat kita tidak harus membuka kaos kaki kita kemudian mencuci kaki, cukup diusap saja ya. Nah kemudian dalilnya di sini dari Mughirah bin Syu'bah, dia berkata, aku bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada satu malam dalam perjalanan. Lalu kutuangkan air dari bejana untuk beliau, berwudu maksudnya ya, sehingga beliau dapat membasuh wajah beliau dan kedua lengan beliau.
serta mengusap kepala beliau. Kemudian aku menunduk untuk melepas kedua khuf beliau. Lantas beliau bersabda, biarkan keduanya, ya, karena aku memasukkan kedua kakiku ke dalam khuf tadi dalam keadaan suci. Kemudian Rasulullah mengusap kedua khuf tersebut. Jadi syaratnya pengusapan khuf ini boleh dilakukan saat kita memakai khuf atau kaos kaki dalam kondisi suci, ya, jadi tidak berhadas, ya. Nah, bagaimana kalau dalam perjalanannya kemudian kita ngentut? Nggak masalah, Bu. Yang penting saat memasukkan pertama kali kaos kaki, memakai pertama kaos kaki itu dalam keadaan suci. Nanti di perjalanan kita ngentut nggak masalah, selagi kaos kaki tidak dilepas, ya. Jangankan ngentut, Bu, jenengan ke toilet, buang air besar, buang air kecil, kalau kaos kaki itu tidak dilepas, maka pengusapan khuf tetap berlaku, ya, tetap berlaku. Jadi bukan berarti kemudian ketika kentut membatalkan pengusapan khuf, tidak. Karena batalnya pengusapan khuf itu ketika yang diusap itu dilepas, ya. Nah, kemudian bagian dari khuf atau kaos kaki yang harus diusap dan cara pengusapannya. Lokasi yang disyariatkan untuk diusap adalah bagian punggung, bukan bagian bawahnya yang menyentuh tanah. Jadi yang di atas, bukan yang di bawah. Ini bukankah yang kotor itu bagian bawah? Betul, ya, betul. Tapi kenapa yang diusap bagian atas? Kita sami'na wa ata'na kepada Rasulullah, kepada syariat, ya. Tidak usah akal kita yang dimunculkan, tapi syariat yang dimunculkan. Bukankah kalau jenengan sudah berwudu kemudian ngentut, apakah pantat jenengan sing dibasuh atau wajah jenengan? Wajah. Jadi memang kadang-kadang syariat itu tidak masuk akal. Maka kita jangan mengedepankan akal, Bu. Nah, kalau kita mengedepankan akal, berarti kita sudah, ya, mendurhakai Allah dan Rasulnya, ya. Jadi kalau ada hal-hal seperti ini tidak usah ngeyel, ya, tidak usah ngeyel. Ya ora masuk akal blas loh. Tenan. Ya. Masa sing kotor ning ngisor kok sing diusap ning dhuwur? Ya memang tidak masuk akal, ya. Ya kalau begitu jenengan nek wudu terus ngentut, jangan wajahnya yang dicuci. Iya, pantatnya tuh yang membuang angin itu yang dicuci, kan gitu, ya. Nah, di sini disampaikan, ya, andai kata Islam itu berdasarkan akal manusia, niscaya bagian bawah khuf itu lebih pantas untuk diusap daripada bagian atasnya. Akan tetapi aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengusap bagian punggung khuf beliau. Jadi bagian atas, ya, bagian punggungnya, bukan bagian telapaknya, ya. Kemudian ada rentang waktunya. Kapan dan berapa lama kita bisa mengusap khuf atau kaos kaki kita? Kita diperbolehkan mengusap khuf atau kaos kaki setiap kali engkau berwudu dalam rentang waktu sehari semalam yang hitungannya dimulai sejak pengusapan pertama sesudah hadas. Jadi mulainya itu bukan pada saat kita pakai kaos kaki ngitungnya, tapi mulainya ketika kita mengusap pertama kali. Nih misalnya nih jenengan dari rumah sudah wudhu, kemudian kan pakai kaos kaki tuh, ya. Nanti sholat duhur, jenengan boleh mengusap kaos kakinya, ya, dengan pengusapan kaos kaki tadi, ya. Nah itu baru dihitung waktunya. Berarti nanti berlaku sampai, ya, duhur lagi. Itu kan berarti sehari semalam.
Ya, jadi bukan hitungannya saat kita pakai, tapi hitungan pada saat pengusapan pertama. Itu kalau kita tidak safar, Bu. Tinggal di rumah. Ya, karena bisa jadi di rumah pun ada yang bukan mahram ya, Bu. Ya, misalnya ada sepupu kita, ya kan? Ya, kemudian siapa? Ada ya saudara laki-laki dari suami kita. Ini bukan mahram loh ya. Lah kuwi wis kaya masku kok. Kuwi lah mase bojoku, padha mase berarti padha masku. Siapa yang bilang? Nah, itu malah justru ipar itu kata Rasulullah maut. Ipar itu maut, Bu. Makanya ya, ketika sebuah keluarga kemudian ada yang ikut ya, kalau ya kita berarti dengan ya saudara laki-laki suami, kalau suami berarti dengan saudara perempuan kita. Ini upayakan dijaga benar-benar ya, kalau bisa jangan, jauh lebih baik ya, kalau memang harus diikutkan dengan kita, biasanya karena sekolah atau karena kerja. Melu kalau Mbak Yu ngene lho, wis ora usah dadak nganggo ngekos, ndak malah nambahi biaya kan kadang-kadang begitu. Wis melu Mbak Yu wong omahe ya kamare enek telu, sijine kan bisa dimanfaatkan. Itu ya harus hati-hati. Ya harus betul-betul ya menjaga diri. Dan tadi, nah saudara perempuannya ini ya, misalnya saudara perempuan kita harus dalam kondisi menutup aurat, termasuk kaki. Berarti di rumah kakaknya ini pakai kaos kaki terus kan? Makanya kenapa ketika dia berada di rumah sendiri sekalipun pengusapan khuf itu dibolehkan. Karena seringkali ya kita tidak memperhatikan itu ya. Nah, kalau itu tidak dilakukan berarti auratnya terlihat. Jangan kemudian ya kita hanya ngomongnya usur apa-apa kuwi adike dhewe kok. Nah, bojoku ya ora greng ora. Tapi lak jaremu ora greng. Ya, angger kowe ora eneng dekne munggur grang-greng. Iya nonton adike wedok. Apa meneh nek adike wedok luwih ayu kayu Mbak Yuni. Ya. Yang namanya ya laki-laki itu beda dengan perempuan. Dan tadi ya ketika ada yang seperti itu maka yang berikutnya adalah setan ya. Maka seringkali terjadi ya, Mbak Yunya mungkin lagi kerja, ini malah ya pacaran di rumahnya. Na'udzubillah min dzalik ya. Itu harus jaga ya. Kalau misalnya anak-anak ibu mungkin sudah berkeluarga, kalau bisa jangan ada orang lain yang membuat fitnah di dalam rumah itu ya. Ya, sebagai orang tua kalau memang mampu jauh lebih baik dikoskan, Bu. Ini jauh lebih selamat ya, lebih selamat ya. Nah kemudian bagaimana kalau dalam safar? Jadi rentang waktu ketika mukim itu sehari semalam. Kalau safar 3 hari 3 malam. Jadi boleh dipakai terus ya, selama 3 hari 3 malam. Boleh tidak membuka kaos kaki ya, ketika berwudu cukup diusap saja. Nah dalilnya di sini berdasarkan hadis Ali, dia berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menetapkan rentang waktu pengusapan khuf itu 3 hari 3 malam untuk musafir dan sehari semalam untuk orang yang tinggal di kampung halamannya sendiri atau mukim ya. Jadi kalau sudah selesai rentang waktunya berarti ini harus dilepas. Terus kalau pengen ya kembali menggunakan kemudahan pengusapan khuf, jenengan wudu lagi, kemudian pakai lagi. Berarti ini sehari semalam lagi ya kalau tinggal di rumah. Tapi kalau safar musafir 3 hari 3 malam. Hanya saja 3 hari 3 malam kita juga nggak betah ya Bu. Meskipun kita sebagai musafir rasanya ora enak. Masa telung dina telung bengi ora ganti kaos kaki. Ya. Enak dilepas. Kalau tidur kan biasanya dilepas ya. Ketika memungkinkan untuk dilepas
ya silahkan dilepas. Karena ketika dilepas ini juga kakinya jadi sehat. Artinya bernafas kakinya. Karena kaki juga punya pori-pori ya. Ketika ditutup terus kan ini, nek bahasa kitanya melekat, ya lembab, ya lembab. Ya, makanya kita juga perlu melepas atau membuka kaos kaki supaya kulit-kulit kaki kita juga ikut bernafas, ya sehat. Nah, pengusapan khuf menjadi batal karena salah satu sebab sebagai berikut. Yang pertama, karena janabah atau junub, maka pengusapan khuf batal. Ya, kenapa? Karena ketika junub tidak lagi wudu, tapi harus mandi, ya kan? Nah, sementara mandi itu kan seluruhnya harus terkena air, ya nggak boleh ya kakinya pakai kaos kaki, nggak boleh. Makanya ya batal pengusapan khufnya. Kemudian yang kedua, berakhirnya rentang waktu pengusapan. Ya tadi ya, kalau sudah sehari semalam berarti berakhir, dilepas kaos kakinya, kemudian kita berwudu. Nah, kalau mau meneruskan pengusapan khuf berarti pakai kaos kaki lagi. Itu saya. Nah, kemudian yang ketiga, ya batal pengusapan khuf itu ketika dilepasnya sesuatu yang diusap. Ya, jadi kalau kaos kakinya itu kita buka berarti ini batal. Misalnya salah satu contohnya nih, kita dalam perjalanan, kita sudah pakai kaos kaki dari rumah dan sebelumnya sudah berwudu. Menghendaki nanti kalau ada saatnya di mana waktu sholat, kita tidak perlu lagi membuka kaos kaki, kemudian berwudu dengan mencuci kaki. Sudah niat seperti itu. Hanya saja karena belum terbiasa, begitu sampai ya di masjid di mana kita mau sholat di situ, lunggu langsung melorot ke kaos kaki. Ya, sudah dilepas nih satu, tiba-tiba aku lali dinggo meneh. Enggak boleh, sudah batal ya. Ya, karena tadi ya ketaatan itu harus dibiasakan, diantaranya begitu. Kalau belum terbiasa bisa terjadi seperti itu ya. Dan juga ketika melakukan awal-awal itu Bu, awake dhewe kaya ragu Bu. Ya, itu kok munggur kaya ngene. Iki sah apa ora ya? Itu jangan, harus dihilangkan. Kenapa? Keraguan itu bagian dari hembusan atau bisikan setan. Bukankah kita sudah belajar ilmunya? Jadi jangan ragu, ya. Jadi ibu-ibu nanti kalau misalnya dalam perjalanan tentu saja yang sering. Kalau di rumah kan kita ya tempat wudhunya nggak kering ya Bu ya, basah. Maka ya pastinya mencuci kaki. Tapi kalau pas safar ya bepergian, maka ibu jangan ragu, pakai itu kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Saya kadang-kadang berjalan begini saja ya, ketika tadi tiba waktu sholat, kemudian saya bisa ya wudu tanpa membuka kaos kaki, saya berupaya untuk pengusapan khuf. Kenapa? Karena ini juga menjadi bagian menghidupkan sunnah. Ya, kalau itu bukan kita yang menghidupkan, siapa lagi nanti yang menghidupkan? Bukankah sekarang pengusapan khuf itu sudah langka? Ibu-ibu nih yang hadir, ya. Coba ada yang pernah mengusap khuf? Iya, kan langka. Nah, ya. Pada akhirnya ini nggak ada, sudah hilang ilmu ini. Ya makanya ketika kita sudah tahu ilmunya, tentu saja dengan dipahami benar ya Bu. Nanti jenengan pulang, jangan setengah-setengah, terus tekan rumah praktek. Tiba-tiba salah, karena setengah-setengah ya. Jadi kalau yang masih bingung, tanyakan. Karena ini ya kaitannya dengan ibadah, nggak boleh sembarangan. Ya. Makanya tadi Bu, berupaya untuk menghidupkan itu. Nah, terus kita dijawil sama konconya, piye toh wudumu kaya ngono toh? Belajar kok sapa? Nah, terus diterangke Bu Yeni loh. Ya,
Bu Yeni sapa kuwi? Lah, dene lah kan jenenge Bu Yeni ora terkenal to, Bu. Terkenal soten karo jenengan. Nah, wong liya ora mudeng Bu Yeni sapa kuwi? Nah ini ya, jadi saya sekedar nyampaikan. Tadi kan hadis-hadisnya sudah dibacakan ya. Artinya itu bukan dari saya, tapi dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ya sampaikan saja. Aku alhamdulillah sudah belajar dan hadisnya mutawatir, sahih dan mutawatir. Ya, dan itu bisa dipakai. Ya sekarang ya yang namanya jamak motor ya, jamak ketika hujan itu juga sudah mulai tidak biasa, ya kan? Padahal dulu Rasulullah ketika hujan itu langsung jamak. Ya, saiki alasannya kakean merasa dia lebih pinter. Nah, wong omahe cedak, saiki enek payung, saiki ning masjidnya nganggo mobil. Nah itu tadi habis akhirnya. Ya, jarang loh Bu masjid yang mengamalkan namanya jamak motor. Ya jarang. Ya cuma 1-2, tapi masjid-masjid kota itu nggak model. Ya. Tadi alasannya dia kemudian pakai akal dia, jangan ya. Maka upayakan kita menghidupkan sunnah, tapi tentu saja dengan kepahaman yang benar ya. Nah kemudian di sini ada catatan. Apabila rentang waktu pengusapan sudah berakhir dan engkau sudah melepas kaos kakimu, sedangkan engkau masih suci dengan wudumu, maka engkau diperkenankan untuk mengerjakan sholat apa saja yang kau kehendaki dengan wudumu itu. Karena melepas kaos kaki atau khuf tidak membatalkan wudhu. Ya, jadi kalau misalnya kita masih punya wudhu nih, ya, tapi kita sudah lepas kaos kaki, berarti kita tidak perlu wudhu lagi. Bukankah wudhu yang pertama sebelum pakai kaos kaki kita mencuci kaki? Nah, kecuali ketika kita sudah batal wudhunya, maka kita harus wudhu lagi. Ya. Yang kedua, apabila engkau mengenakan kaos kaki double atau rangkap dalam keadaan suci, lalu engkau mengusap keduanya, lalu engkau melepas kaos kaki bagian luar sesudah diusap, maka engkau boleh meneruskan waktu pengusapan dengan mengusap kaos kaki bagian dalam. Karena diyakini bahwa engkau memasukkan kedua kakimu ke kaos kaki dalam itu dalam kondisi suci. Jadi kita pakai kaos kakinya double. Ada yang model begitu Bu, ya. Kaos kakinya tidak satu, double. Nanti ketika sholat dia lepas yang luar, karena yang luar kan kadang kotor, ya. Bukan najis loh ya, kotor, ya. Maka dia berupaya untuk menghadap Allah dalam kondisi tidak hanya suci tapi juga bersih. Ya. Nah ini kalau kemudian tadi kita mau meneruskan pengusapan khuf, maka boleh kita mengusap khuf ya, mengusap kaos kaki yang bagian dalamnya. Jadi bukan bagian luar tapi bagian dalam. Ya nggak apa-apa. Ya, kenapa? Karena kita memasukkan atau memakai dua kaos kaki itu pada saat kita sudah berwudu. Beda kalau misalnya ya pakai kaos kaki pertama itu tidak berwudu, tapi pakai kaos kaki yang kedua sudah berwudu. Nah ini berarti nggak boleh yang pertama. Kenapa? Ketika kita memasukkan kaki kita dalam kondisi berhadas, ya. Dan biasanya kalau misalnya kita berniat pengusapan khuf, ya tentu saja berupaya untuk sudah berwudu terlebih dahulu. Nah kemudian jika setelah berwudu engkau memakai kaos kaki lapis pertama, lalu engkau sudah mengusapnya, dan sebelum berhadas engkau memakai lagi kaos kaki lapis kedua, maka kamu boleh mengusap kaos kaki mana saja yang engkau inginkan, baik yang lapis dalam maupun yang lapis luar. Karena kan ya meskipun tadi antara memakai kaos kaki yang dalam sama luar itu ada rentang waktu, tapi dia tidak batal wudunya. Ya, jadi dalam kondisi suci, maka kita boleh milih pengusapannya. Itu boleh dua-duanya
ketika kaos kaki itu dipakai double atau dilepas salah satunya. Ya boleh ya. Nah kemudian di sini apabila yang ketiga ya salah satu anggota wudhu dibalut dengan bilah pembalut. Nah ini bisa terjadi ya ketika tangan kita patah kemudian digigit. Berarti kan ini ya dalam kondisi darurat ya, maka diperkenankan untuk mengusapnya saja dan tidak disyariatkan harus dalam keadaan suci ketika dibalut pertama kali. Ya nggak mungkin lah ya. Kenapa? Karena ini bukan seperti pengusapan kaos kaki. Ini adalah dalam kondisi darurat. Masa mau dikit, aku wudhu Pak dokter. Ya nggak mungkin ya. Nah keringanan ini batal ketika pembalut tulang itu dilepas atau jatuh, atau ketika bagian tubuh yang dibalut itu telah sembuh. Di antara ulama ada yang berkata bahkan itu tetap dibiarkan pada tempatnya, tidak perlu dibasuh dan diusap. Ya, ada yang mengatakan diusap, ada yang mengatakan tidak apa-apa, tidak diusap pun. Kenapa? Karena itu bukan kesengajaan, sebab dalam kondisi darurat. Ya, jadi jenengan bisa dua. Ya, kalau ada yang mengatakan ulama lain dalam kondisi seperti itu jangan digabungkan antara wudhu dengan pengusapan. Nah, berarti pakainya kalau tidak boleh digabungkan antara wudhu dengan pengusapan, berarti pakai apa Bu? Tayamum, betul, tayamum. Ketika apa? Ketika salah satu anggota wudhu kita tidak boleh terkena air atau tidak bisa terkena air. Kalau digigit kan nggak mungkin terkena air, karena apa? Itu dibalut dengan ya benda keras, nggak bisa masuk airnya, ya, dan dalam kondisi sakit. Ya. Maka dalam kondisi seperti ini, jenengan boleh tayamum juga. Akan jauh lebih afdol, ya, jenengan tayamum. Karena tayamum ini syariatnya jelas. Tapi tadi menggabungkan antara wudhu dengan pengusapan, ini kan ya ada perbedaan pendapat di situ. Ya. Tapi tadi ya ini dianalogikan dengan pengusapan khuf, ya. Nah kemudian yang keempat, berkenaan dengan pengusapan kerudung oleh seorang perempuan yang mengenakan kerudung, maka ini tidak ada kaitannya dengan pengusapan khuf, ya, karena pengusapan kerudung itu beda dan pengusapan khuf juga syariatnya beda. Kalau kerudung tidak ada batas waktunya, boleh kapan saja mengusap boleh. Ya, tidak harus sehari semalam, tidak harus ketika safar 3 hari 3 malam. Jadi beda. Jadi jenengan kalau misalnya dalam kondisi darurat tidak bisa buka kerudung, maka boleh ambil air terus diusapkan di bagian atas, Bu. Karena kepala kan bagian dari anggota wudhu yang harus diperlakukan, ya kan? Jenengan berwudhu tidak mengusap kepala, kira-kira wudhunya sah napa mboten? Tidak sah. Ya, berbeda dengan berkumur, ya, berbeda dengan istinsak. Ini ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan berkumur, istinsak dan istinsar itu sunnah, tapi ada yang wajib. Nah dalam kondisi darurat kita boleh tidak melakukan, ya. Misalnya salah satu caranya ketika jenengan ya berwudu di kendaraan, bisa di pesawat, bisa di kereta, bisa di bis, ya, kendaraan umum. Apa yang jenengan wudu pakai kumur? Ya, kan ya enggak, ya kan? Nah, kumur terus buangnya nih di sampingnya buh. Ya seneni wong. Ya, apalagi kalau di pesawat. Ya, ketika itu dilakukan, ini di bawah karpet, ya, badan pesawat. Ini banyak sekali instalasi di bawah karpet itu kabel loh Bu, naik di pesawat. Pesawat tuh isinya instalasi semua. Makanya kenapa di pesawat itu minim air. Sebab apa? Ya, takut nanti kalau ya kemana-mana airnya jadi konslet. Bayangkan ketika konslet membahayakan seluruh penumpang.
Ya, maka kalau ibu-ibu ya qadarullah diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa naik pesawat dan tadi ya dalam durasi yang lama kemudian pengen ke toilet, jangan terus kemudian memperlakukan diri sakarepe dhewe, Bu. Ya. Di situ ada toilet duduk loh ya. Ya kan toiletnya toilet duduk. Lah dekne malah orang marem aku nek kaya ngene iki. Malah ngisor werewer ning kono. Pipise coba bayangke. Ini pernah terjadi loh, Bu. Ketika apa? Haji. Haji kan naiknya pesawat toh, Bu. Dan tadi yang berangkat haji itu bermacam-macam orang. Dari yang paham sampai orang muda budas. Ya, kalau orangnya dari daerah simbah-simbah, ya, aku pengen kebelet pipis. Lah yang mlebu toilet itu tidak di ya toilet duduk di situ tapi di bawah sehingga apa? Wambune najis kabeh. Ya. Ini jangan sampai terjadi ya, jangan sampai terjadi. Apalagi kalau sampai BAB, Bu. Itu pernah loh. Sampai pramugarinya, Bu. Tisu sakmene digowo bersihkan itu. Pramugari. Oh, ambune ini ngendi. Ya kan ruangannya jadi bau semua. Ya, coba bayangkan. Maka ya kita kadang-kadang juga ya perlu loh ya tutorial penggunaan toilet di kendaraan. Ini juga perlu karena apa? Islam itu mengajarkan tidak hanya bersih, Bu, tapi suci. Suci. Lah kalau sampai seperti itu, nanti orang yang datang berikutnya kan ya najis lagi kena. Ya, sementara ya kita nggak bisa dengan mudahnya ganti baju, ya kan? Ya, wong lagi dalam kendaraan. Maka ibu-ibu kalau tadi ya ada yang mungkin tahun depan tercatat haji, belajar itu, Bu. Itu penting. Ya, penting. Ya, bila perlu datangi Bu Yeni belajar tutorial toilet pesawat. Ya saya kalau manasikin ya kan manasik umroh biasanya ya. Itu yang paling saya tekankan di tutorial itu tadi. Karena apa? Wanita itu tidak seperti laki-laki. Pakaiannya macam-macam dan pating klembreh, Bu. Ya. Bapak kan ora, coba bayangke ya. Ya, rok kita, kerudung kita. Nah ini kalau tadi salah satu penumpang pesawat berlaku seperti itu, kayak apa ya, kemana-mana kena najis. Ya, makanya ini penting banget, ya penting banget. Ya, jadi nanti kalau misalnya di antara kita ada datang ya ke saya, Bu, nggak apa-apa. Nanti saya ajarkan setelah pengajian. Ya. Kalau mau haji, ya kalau mau haji atau umroh, karena itu penting banget, penting ya. Tidak hanya ya, sing penting kan iso bayar, tidak hanya itu, tapi juga kita bisa memperlakukan diri kita ya ketika di dalam kendaraan umum. Sebab yang namanya kendaraan umum itu tidak hanya milik kita, tapi milik seluruh penumpang yang ada di kendaraan itu. Dan kita punya kewajiban membuat seluruh penumpang nyaman. Jangan egois, Bu, sing penting aku. Enggak bisa. Islam itu agama jam'i, bukan agama nafsi-nafsi. Apalagi sampai masalah najis ya. Nah, kalau sepesawat itu umroh semua, sepesawat itu haji semua, berarti sepesawat sebetulnya ini secara akidah, secara agama saudara kita semua. Ya saudara kita semua karena tujuannya sama, ibadah. Ya. Jadi untuk pengusapan kudung berbeda dengan pengusapan kaos kaki. Kalau kudung kapan saja boleh. Jadi tidak usah dibuka kerudungnya, cukup ambil air, buang, diusapkan di atas kerudung kita. Jangan katakan kerudungku lapis-lapis, Bu Yeni, nggak masalah. Ya, ora anyep, ora krosok. Ya jelas ora krosok. Ya. Nek pengen kroso dengan siram sisan.
Ya, tidak. Ya, Rasulullah memberikan kemudahan, ya. Kita dibolehkan mengusap kerudung, ya, sebagaimana terhadap pengusapan sorban, ya, karena Rasulullah pernah berwudu tanpa membuka sorbannya, kemudian cukup mengusap di atas sorbannya. Ini adalah bagian kemudahan terutama untuk ibu-ibu yang syariat menjadikan kepala ini, rambut ini adalah bagian dari aurat. Ya, jadi kita tidak terhalang, tetap pakai kerudung. Ya ibu-ibu, monggo kalau ada pertanyaan. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ya itu tadi, karena mungkin ya mereka belum belajar itu. Ya karena saya sampaikan di awal ya. Pengusapan khuf ini terasa aneh. Ya, kenapa? Karena tidak semua orang paham tentang itu. Nah, ini kemudian dijadikan komoditi oleh pabrik kaos kaki. Dengan apa? Ya, menjual kaos kaki wudu katanya. Padahal kaos kaki wudu itu ya tetap saja harus ditarik kan? Iya, bolong. Ya, sama saja berarti membuka aurat. Iya, ya, kalau kayak gitu nggak menggunakan khuf karena tidak tertutup sempurna. Iya, maka ibu-ibu jangan pakai kaos kaki yang lubang. Ya, ya, upayakan kaos kakinya bukan kaos kaki yang bolong seperti itu. Tapi kalau berlubang kaos kakinya bolong, Bu. Kaos kakinya bolong dan itu bukan kesengajaan. Ada yang mengatakan nggak apa-apa. Itu tetap bisa dipakai sebagai pengusapan khuf. Tapi kalau itu kan kesengajaan, memang dibikin berlubang. Ya itu tentu saja jangan pakai kaos kaki itu, ya. 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 Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Kan di bawahnya juga nyambung gitu ya. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Ya, monggo. Bisa. Enggak apa-apa. Gantung wudhu. Tadi kan disampaikan dong, ya. Kalau kita belum batal wudhu, maka pengusapan khuf ini juga enggak batal. Iya, boleh, boleh. Karena kan sama dengan pengusapan khuf itu pengganti dari mencuci kaki ketika wudhu. Dan itu boleh, ya boleh. Ya. Tadi kan sudah. Nah, ketika di rumah sehari semalam. Ketika safar 3 hari 3 malam. Hanya saja 3 hari 3 malam ini juga terlalu lama. Biasanya saat tidur ya kita lepas kaos kaki kan. Ya. Ya, yang lain? Ya, monggo Ibu, itu di belakang. Ya nggak apa-apa kalau wudhunya memang begitu ya nggak masalah juga. Ya, artinya jenengan sebelum wudhu dilepas kaos kakinya. Nah, enggak jelas Bu, enggak jelas. Ya. Iya. Iya. Terus dilepas. Iya. Iya. Nggak apa-apa Bu, karena tadi ketika kaos kakinya penginjak najis, kena najis, maka tanah atau ya langkah berikutnya kita itu mensucikan. Nggak apa-apa boleh. Makanya untuk kehati-hatian, jenengan kalau safar bawa kaos kaki serep, ya, bawa kaos kaki serep di tas. Untuk apa? Kalau kita sholat.
Ya, jadi kaos kaki yang dipakai jalan ini dilepas, kemudian yang dipakai adalah kaos kaki sholat kita. Saya biasanya begitu, tidak tidak pakai kaos kaki yang itu, tapi saya pakai kaos kaki yang baru dari tas. Ya, supaya apa? Ini juga bagian dari ya apakah hati-hatian kita, ya. Jadi seperti itu. Tapi secara hukum, ketika kaos kaki itu menginjak najis, maka langkah berikutnya ini mensucikan, karena kena debu, ya. Tidak harus kena tanah ya Bu, ya, karena di karpet ini juga banyak debu, ya. Jadi jenengan petoke ora enek debune dadi digosok-gosokke kono, insya Allah kaos kaki jenengan kotor. Iya, ya. Jadi seperti itu, ya, ya. Monggo. Apa? Pakai apa gini? Oh, nggak ngerti saya kok pakai kelingking itu gimana? Ya ketika kita mencuci kaki, maka memang disunahkan untuk menyela-nyela jari. Ya, menyela-nyela jari itu disunahkan. Supaya apa? Seluruh kaki kita terkena air. Tapi harus pakai kelingking saya nggak ngerti. Ya, jadi menyela-nyelai jari. Ya kalau saya ya dengan seluruh jari tangan. Iya. Tidak mengkhususkan kelingking. Ya wallahu a'lam bishawab. Saya belum tahu ya. Belum tahu. Ustazah Ainul Mila, ada dalilnya? Ya, tanyakan nanti ke Ustazah Mila. Kenapa? Kalau mengharuskan harus pakai kelingking, itu berarti harus ada dalil. Iya, itu sunnah dan itu sunnah. Iya, sunnah saja. Ya, sunnah saja. Ya, ibu-ibu, barangkali itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari menambah ilmu kita tentang dinul Islam dan memberikan keberkahan serta kebaikan untuk kehidupan akhirat dan dunia kita. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas salah dan kurangnya. Ya. Saya tutup billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.